tanggal 27 Juli 2021 di PAT VDH Bogor, Taman Sari. Kita sedang menjelaskan, ya, kita mau menjelaskan program Kamathana dari bab 9 dari Abhidhamma Sanggaha. Ya. Di awal wasa ini, ya, kita merupakan topik yang cocok, ya, karena menjelaskan tentang Kamathana. Kamathana sering dijelaskan atau diterjemahkan sebagai meditasi. Ya, ini merupakan bab 9 dari Abhidhamma Sanggaha. Nah, Abhidhamma Sanggaha ini adalah ringkasan, ya, penjelasan ringkas dari kitab Abhidhamma. Jadi biasanya bagi mereka yang ingin belajar kitab Abhidhamma, pertama-tama harus mempelajari dulu Abhidhamma Sanggaha ini, ya. Kitab Abhidhamma Sanggaha ini sangat membantu agar pembelajar, ya, agar murid itu memiliki pemahaman yang sederhana, yang awal, ya, yang juga ringkas, tapi cukup padat sebetulnya, ya, dari Abhidhamma, dari kitab Abhidhamma. Nah, kita ingin menjelaskan bab 9. Nah, Abhidhamma sendiri, Abhidhamma Sanggaha, kitab ini terdiri dari 9 bab. Jadi kalau kitab Abhidhamma Sanggaha tidak terdiri dari 9 bab, ya, nah itu bukan kitab Abhidhamma Sanggaha namanya, ya. Nah, jadi juga dia berurutan, ya. Nah, kitab yang pertama tentang cita, ya, kesadaran. Yang kedua tentang cetasika, ya, bentukan-bentukan batin. Yang ketiga pakinaka, ya, serba-serbi. Yang keempat citawidhi, ya, yaitu adalah arus batin atau jalan lajurnya batin, ya, proses terjadinya batin. Nah, kemudian yang kelima adalah withimuta, ya, yaitu adalah terbebas dari proses, ya. Jadi batin-batin tertentu itu tidak muncul dalam bentuk proses. Nah, withimuta menjelaskan tentang batin-batin yang tidak muncul sesuai proses, di luar proses, ya. Nah, yang keenam adalah rupa. Itu tentang fenomena materi, ya, rupa kalapa dan lain-lain. Nah, yang ketujuh itu samucaya. Ya, samucaya itu adalah pengelompokan dhamma, ya, dikelompokkan menjadi kategori-kategori. Yang kedelapan itu adalah pacaya, ya. Nah, mereka yang sudah belajar pacaya sudah mempelajari tentang paticca samuppada, tentang padhana, ya, sebab akibat, ya. Pacaya adalah sebab atau kondisi. Nah, kalau yang sudah mempelajari 8 bab yang di awal ini, ya, maka bisa mempelajari bab 9. Nah, bab 9 ini adalah bagaimana melihat, ya, dari bab 1 sampai bab 8. Nah, ini adalah bab 9. Jadi penjelasan singkat, ya, di Abhidhamma Sanggaha untuk meditator yang ingin melihat Paramatha Dhamma, ya, untuk melihat 8 bab Abhidhamma Sanggaha yang lain. Inilah penjelasannya Kamathana, ya. Nah, sering diterjemahkan sebagai meditasi, ya. Nah, tapi nanti Bante jelaskan, ya, apakah cocok diterjemahkan sebagai meditasi, ya, apakah kita perlu mempertimbangkan atau tidak, ya. Jadi Bante sementara ini terjemahkan sebagai landasan pengembangan batin, ya, landasan pengembangan batin, ya. Karena di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, meditasi itu adalah pemusatan pikiran, ya, pemusatan pikiran atau batin, ya, atau perasaan, pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu, itu adalah meditasi, ya. Nah, itu
kita perlu ingat ya, berarti pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu ya. Nah, apakah ini bisa mengcover ya pemahaman atau makna dari kamatana, nanti kita diskusikan bersama ya. Nah, paricedo itu adalah pembatasan, pembagian ya. Terus ceda itu adalah memutus, pari ya, jadi perbagian. Jadi memutus jadi perbagian-perbagian. Nah, karena di sini ada 8 bab ya. Jadi masing-masing bab ini di belakangnya, kata belakangnya ada tulisan paricedo ya. Jadi pembagian, Bante terjemahin sebagai pembagian landasan pengembangan batin. Nah, ini adalah bab 9 ya dari Kamatthana. Jadi kata Kamatthana sendiri ya berdasarkan Atthakatha. Ya, jadi kitab Abhidhamma Sanggaha sendiri ini adalah kitab Atthakatha ya. Atha itu adalah esensi atau makna ya, katha itu adalah penjelasan ya atau diskusi. Jadi penjelasan tentang makna dari tulisan-tulisan di dalamnya ya. Nah, jadi kitab Atthakatha itu biasanya fungsinya adalah untuk menjelaskan tulisan atau ajaran ya, ajaran Buddha sendiri ya. Misalnya ajaran asli dari Buddha itu disebut sebagai Pali. Nah, penjelasannya ya kalau yang belum jelas maknanya itu dijelaskan di dalam Atthakatha. Nah, kalau Atthakatha kitab ini ya, kitab penjelas makna ini belum jelas, maka dijelaskan lagi namanya sub penjelas makna yaitu Dika, dalam bahasa Pali Dika. Nah, jadi Abhidhamma Sanggaha ini sendiri dia dikategorikan sebagai Atthakatha ya. Jadi sebagai kitab penjelas makna. Nah, dari kitab ini ya ada kitab Atthakatha yang lain ya yang menjelaskan makna dari Kamatthana. Ya, Kamatthana itu apa? Kamasa tanang. Ya. Nah, kamasa tanang ini sendiri adalah kama itu adalah sebetulnya yang semua sudah paham ya. Kama itu adalah perbuatan ya, perilaku dari ucapan, perbuatan dan pikiran. Nah, itu kama ya. Nah, tapi di sini kama hanya sekadar seperti aktivitas ya atau pengembangan, pengupayaan gitu ya. Tanang itu artinya tempat ya atau landasan. Ya. Basis seperti itu. Nah, kamasa tanang sendiri ya dia dibagi lagi menjadi 2. Ya, Kamathana dibagi menjadi 2. Dari 2 aspek kita harus melihat makna dari Kamathana ini. Yang pertama adalah aramana ya sebagai objek. Kemudian aspek berikutnya adalah aramanika ya itu sebagai subjek. Jadi batin yang mengambil objek disebut sebagai aramanika atau kita biasa terjemahin sebagai subjek yang menyadari objek. Nah, kalau dari segi aspek objek ya sebagai aramana, Kamathana sendiri adalah mengacu kepada ya objek-objek meditasi. Ya, contohnya apa? Kasina ya. Terus nafas masuk, nafas keluar. Kemudian kualitas-kualitas Buddha dan lain sebagainya. Ya, ada 40 objek. Samatha ya, samatha bawana atau konsentrasi, meditasi konsentrasi. Atau bisa juga te bhumaka sangkhara dhamma. Te bhumaka sangkhara dhamma ini adalah mengacu kepada sangkhara dhamma itu adalah paramatha dhamma ya, segala sesuatu yang terkondisi ya, yang kemunculannya itu karena sebab ya, itu disebut sebagai sangkhara. Nah, itu termasuk di dalamnya adalah fenomena materi dan fenomena batin. Ya, bagi mereka yang sudah belajar dari chapter 1 sampai 8 ya harusnya sudah familiar dengan istilah ini ya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah paramatha dhamma ya. Yaitu adalah fenomena materi dan fenomena batin. Nah, jadi semua fenomena materi dan fenomena batin ini juga menjadi objek dari meditasi. Nah, meditasi apa yang mengambil objek sangkhara dhamma? Sebagian samatha mengambil paramatha sebagai objek, ya, tapi sebagian yang lain, kebanyakan itu merupakan objek dari vipassana.
ya, paticca samuppada, patthana, semuanya itu adalah objek dari vipassana. Nah, meditasi vipassana itu apa? Meditasi samatha itu apa? Nanti Bante jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, jadi kalau sebagai objek, kamathana sendiri adalah sebetulnya mengacu kepada objek-objek meditasi. Apakah samatha atau vipassana. Ya. Nah, semua objek meditasi jadinya disebut sebagai kamathana. Nah, kalau dari segi subjek, ya, dari segi subjek, itu adalah usaha penumbuhan dan pengembangan. Ya. Jadi segala sesuatu yang ditumbuh kembangkan tentunya ke arah yang baik, ya, yang kusala, ya, atau kadang kiriya bisa. Ya. Nah, jadi batin itu kalau dikembangkan atau ditumbuhkan atau dikembangkan, ya. Nah, usaha, ya, proses itu, proses meningkatkan kualitas batin itu sendiri adalah kamathana. Oke. Nah, jadi di Tika juga dijelaskan demikian, ya. Kenapa dapat kesimpulan di atas, ya? Itu karena di Tika bilang duwidha bhavana kamasa pawatithana taya kamathana bhutang aramanang. Objek yang menjadi kamathana, ya, karena merupakan landasan pengupayaan kedua jenis bhavana. Nah, bhavana ini kadang juga diterjemahkan sebagai meditasi, ya. Nah, tapi bhavana itu apa nanti Bante jelasin ya di sebelah, ya. Jadi bhavana anggap saja sebagai dua jenis meditasi, ya, samatha bhavana, vipassana bhavana, dua jenis meditasi. Nah, kalau merupakan landasan dari meditasi samatha dan vipassana, ya, itu makanya disebut sebagai kamathana, ya, sebagai objek, sebagai aramana. Nah, sedangkan dari segi subjek, ya, itu dijelaskan uttara yoga kamasa pada thanataya kamathana bhutang bhavana witi, ya, bhavana witi. Jadi urutan, ya, atau proses bhavana, proses pengembangan batin, ya, urutan pengembangan batin. Uttara yoga kamasa, ya, jadi mengusahakan secara meningkat bertahap. Ini makanya Bante terjemahin sebagai urutan bhavana yang menjadi kamathana karena merupakan fondasi dari pengupayaan yang meningkat bertahap. Ya, dari terjemahan Pali di atas, ya. Nah, itu jadi kalau dari segi subjek dia sebetulnya adalah urutan pengembangan batin singkatnya. Ya, jadi latihan sistematis bertahap yang berusaha untuk mengembangkan kualitas batin itu disebut sebagai kamathana, ya, kamathana. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kalau sebagai objek dia adalah landasan pengupayaan atau pengembangan batin, ya, dalam modus objek. Ya, jadi dia objek. Objek apapun, objek meditasi apapun kita bisa sebut sebagai kamathana. Ya. Nah, kemudian kalau dari segi subjek, ya, landasan pengupayaan pengembangan batin dalam modus latihan sistematis bertahap. Jadi prosesnya sendiri, proses pengembangan batin itu sendiri adalah kamathana, objeknya juga adalah kamathana. Nah, jadi bagaimana kalau kita terjemahin meditasi, apakah mencakup kedua-duanya? Nah, jadi kalau dari segi objek dia jadi nggak jelas, ya. Tapi kalau dari segi latihan sistematis bertahap, ya, itu tercover, ya, sebagian, ya. Ya, untuk mendapatkan sesuatu dibilangnya meditasi itu, ya. Tapi enggak bilang sesuatu yang baik, ya. Nah, jadi mungkin kurang lengkap, ya. Jadi pengembangan batin, ya, landasan pengembangan batin itu kamathana. Nah, tadi Bante jelaskan apa itu samatha, ada samatha, ada istilah vipassana, ada istilah bhavana, ya. Nah, itu kita harus jelaskan satu persatu dulu, ya. Samatha, nah, itu adalah dari kata kilese sametiti samatho. Yang disebut sebagai samatha adalah karena mampu menenangkan kilesa. Nah, kilesa di sini niwarana, ya, hambatan batin. Ada 5 hambatan batin. Yang pertama adalah kamacanda, ya.
nafsu keinginan. Yang kedua, biapada, itu adalah keinginan jahat atau keinginan buruk. Yang ketiga, tinamida, ya, itu adalah kemalasan, ya, lembam, tumpul. Terus udhaca kukuca, kegelisahan dan sesal. Wicikica itu adalah keraguan. Nah, jadi nafsu keinginan, ya, keinginan jahat atau keinginan buruk, kemalasan, ketumpulan batin, ya, kemudian kegelisahan dan rasa sesal, kemudian keraguan-raguan. Ya. Nah, ini adalah hambatan batin, khususnya waktu kita mau mengembangkan konsentrasi, mau mengembangkan kebijaksanaan. Ya. Buddha jelaskan bahwa kenapa kebijaksanaan itu tidak bisa melihat sebagaimana apa adanya, karena tertutup oleh niwarana. Jadi niwarana ini seperti kabut katanya, ya. Nah, tapi katanya Buddha juga menjelaskan apa, ya, bahan bakar dari kabut ini, ya, niwarana ini. Bahan bakarnya adalah awija, ya, ketidaktahuan. Jadi selama masih ada awija, masih bisa muncul niwarana. Ya. Nah, niwarana ini juga kalau mau disingkirkan, kalau mau dihancurkan itu bisa, ya, lewat tahap-tahap tingkat kesucian, ya, sedikit demi sedikit nanti semakin berkurang. Nah, jadi kalau untuk melihat sebagaimana apa adanya, ya, agar sipanya ini bisa merealisasi kebenaran, ya. Nah, pertama-tama kabut ini harus disingkirkan, ya, sebagaimana kita punya mata yang bagus. Kalau meskipun kita punya mata yang bagus, tapi kalau di depan itu ada kabut, ada asap, ya, kita juga tidak bisa melihat dengan jelas objeknya. Nah, tapi kalau kabut ini sudah hilang, tersingkirkan, ya, kita bisa melihat objek, ya. Itu seperti gelas, ya. Kalau di dalam gelas banyak kotoran, ya, jadi di dalamnya ada apa kita juga nggak kelihatan. Ya, tapi setelah debu atau residunya itu tenang, ya, dia akan mengendap ke bawah, maka air menjadi jernih, kemudian kita bisa lihat di dalamnya ada apa. Ya. Nah, jadi pertama-tama harus diendapkan dulu. Nah, itu dari meditasi apa? Samatha, ya, ketenangan. Dari kata sametiti. Sameti itu adalah menenangkan, ya. Jadi kata samatha sendiri akar katanya adalah ketenangan. Nah, jadi kalau dia menenangkan kilesa, ya, nah itu berarti kita berlatih samatha, ya, sedikit banyak. Oke, terus yang kedua, citang sametiti, samatho, ya. Nah, kenapa ada penjelasan yang kedua? Karena misalnya untuk arahat, ya, kemudian untuk orang-orang suci, ya. Nah, itu khususnya arahat, mereka tidak punya lagi niwarana ini, ya, tidak punya lagi kekotoran batin. Lalu apa yang perlu ditenangkan? Ya, tapi arahat juga melatih samatha bhawana kadang-kadang, ya. Nah, untuk apa, ya, arahat berlatih samatha? Ya, kadang itu untuk cuma sekedar bukan memurnikan batinnya, tapi disusun lagi batinnya, ya. Karena kadang kalau mereka, ya, pada arahat itu berjalan atau berbicara, ya, atau memberi dhamma dan lain-lain. Nah, itu mereka harus memutar, harus perhatiannya diubah, ya. Karena kalau perhatiannya tidak diubah, mereka akan selalu melihat sankhara dhamma, ya, nama rupa yang muncul lenyap. Ya, semuanya hanyalah sebab akibat. Semuanya hanyalah anicca dukkha anatta. Nah, jadi kadang kalau mereka tidak mengganti persepsi mereka, tidak mengganti perhatiannya, maka mereka sulit berjalan, ya. Jadi tidak lihat jalanan, tidak lihat pohon, ya, tidak lihat manusia, hantu, lelaki, perempuan, tidak bisa bedakan. Jadi perhatiannya harus diganti, ya. Nggak mau ngelihat sankhara dhamma, lalu melihat apa? Panyati, ya, konsep. Ini seperti lelaki, perempuan, pohon, gunung, dan lain-lain, jalan, ya. Nah, jadi biar bisa jalan dengan baik, ya, tanpa menabrak sana sini, jadi harus lihat konsep, ya.
Nah, kalau terlalu banyak melihat konsep ya, karena konsep itu terlalu banyak variasinya ya, terus juga ganti-ganti ya. Nah, atau terlalu banyak bicara misalnya ya. Nah, itu kadang-kadang arahat itu lelah melihat konsep ini ya, pingin mengistirahatkan pikirannya. Jadi pikirannya batinnya itu mau disusun lagi biar rapi, biar tenang lagi gitu ya. Nah, tapi tenangnya itu bukan karena gelisah, karena kekotoran batin ya, bukan, tapi karena kontak dengan banyak objek di luar. Ya. Nah, jadinya kadang-kadang arahat itu berlatih samatha, atau kadang ya arahat itu ingin mencapai tingkat-tingkat kesaktian, ya, seperti mata dewa, telinga dewa, terus bisa membaca pikiran orang, ya. Nah, tidak semua arahat semua sakti ya. Jadi kadang-kadang sudah jadi arahat baru berlatih samatha ya. Terus mengembangkan 8 jana, kemudian baru diolah menjadi untuk mencapai tingkat-tingkat kesaktian ya. Nah, jadi untuk itu kadang arahat berlatih samatha. Nah, tapi untuk arahat karena yang ditenangkan bukan kilesa, oleh sebab itu ada penjelasan yang kedua, analisa dari kata ini yaitu citang sametiti. Jadi menenangkan apa? Cita, menenangkan batin ya, karena tadinya batinnya sibuk ya, kontak dengan objek di luar, jadinya sekarang ditenangkan. Karena mampu menenangkan cita, maka disebut sebagai samatha. Ya. Nah, kemudian masih ada lagi ya. Jadi kadang orang kalau sudah masuk jana yang pertama ya, waktu masuk jana yang pertama ada jana faktor ya, aplikasi pikiran witaka, ya, pikiran penerus wicara. Piti adalah kegirangan, ketertarikan, kegiuran. Ya. Sukha adalah kebahagiaan, ketenangan, keheningan. Ekagata adalah kemandunggalan atau keterpusatan batin, ya, fokus. Nah, karena ada 5 faktor jana ini ya, witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, ini niwarananya itu tertekan, teredam ya. Nah, kekotoran batin tadi yang mengganggu itu atau kabut atau asap yang mengganggu penglihatan itu sudah teredam sebetulnya ya. Nah, lalu waktu melatih jana 2, jana 3, jana 4 atau arupa jana ya. Nah, waktu itu apa yang diredam ya? Waktu itu bukan kilesa yang diredam, juga citanya juga sudah rapi, sudah teratur ya, terus sudah terkonsentrasi ya. Nah, oleh sebab itu ya, mulai dari jana 2 sampai jana 8 itu adalah ya untuk apa? Menenangkan fenomena batin yang kasar. Ya. Nah, kalau arupa jana itu menenangkan bukan fenomena batin ya, tetapi objek ya, objeknya itu diganti jadi yang lebih halus lagi untuk menghasilkan fenomena batin yang sifatnya lebih halus, lebih lembut lagi. Nah, jadi oleh sebab itu ya di Atthakatha ya menjelaskan witakadi olarika dhamme sametiti ya. Jadi untuk menenangkan olarika dhamma ya, fenomena yang kasar. Seperti apa? Witaka dan lain-lain ya, witakadi. Witaka dan lain-lain ya, wicara ya. Terus piti, sukha ya. Ekagata nggak bisa ditenangin ya, karena semua jana itu memiliki ekagata ya. Oleh sebab itu ekagata tidak ditenangin ya. Yang ditenangkan adalah witaka, wicara, piti, sukha ya. Nah, itu oleh sebab itu ada 3 penjelasan tentang samatha ya. Nah, kalau kita lihat dari segi paramatha dhamma ya, karena kebanyakan yang ikut acara ini kan ini ya apa pengikut murid-muridnya Romo Ruby yang udah pernah belajar Abhidhamma Sanggaha ya, dari chapter 1 bab 1 sampai bab 8. Nah, kalau dari paramatha dhamma ya, itu samatha bawana ini adalah mahakusala ya, bisa muncul ya. Terus mahakirya juga bisa muncul. Mahakusala ada 8 cita ya. Mahakirya ada 8 cita. Nah, kemudian samatha juga ya, kalau sudah terkembangkan dengan baik, masuk jana, maka
Paramattha dhammanya adalah rupa wacara kusala, ya, rupa wacara kiriya. Ya, kusala dan kiriya. Itu rupa wacara kusala ada 5 cita, rupa wacara kiriya juga ada 5 cita. Nah juga kalau berlatih sampai tahap arupa jana, ya, maka paramattha dhammanya adalah arupa wacara kusala cita ada 4, ya, dan arupa wacara kiriya cita ada 4. Nah, jadi total, ya, pada saat mengembangkan samatha, total cita yang bisa muncul ada 16 tambah 10, 26 tambah 8. Ya, total ada 34. Mudah-mudahan benar ya hitungannya. Oke. Nah terus vipassana. Apa itu vipassana? Ya. Nah vipassana itu adalah wisesena pasatiti vipassana. Wisesa, ya, dengan khusus, dengan spesial, ya, dengan berbeda, ya, tidak normal, ya, wisesa, berbeda, ya. Nah karena mampu melihat dengan spesial, makanya diterjemahkan, ya, pasati, melihat, ya, melihat. Karena mampu melihat dengan spesial, oleh sebab itu disebut sebagai vipassana, katanya gitu, ya. Nah spesial ini maksudnya apa? Ya, karena pada umumnya orang melihat, ya, dengan mata, dengan telinga, ya, atau dengan kebijaksanaan yang belum terkembangkan dengan baik, ya. Orang itu pada dasarnya melihat apa? Konsep, ya. Melihat makhluk, ya, melihat manusia, dewa, hewan, ya, pohon, gunung, uang, emas, perak, dan lain-lain. Nah itu semua orang bisa lihat, ya. Hewan pun bisa lihat, ya, kucing pun dia bisa lihat, ya. Nah oleh sebab itu tidak spesial, itu umum, ya. Nah yang spesial itu apa? Ya, tidak lihat konsep, ya, yang dilihat apa? Paramattha dhamma, ya, kebenaran hakiki. Seperti apa? Fenomena materi, ya, fenomena batin hakiki, ya. Nah oleh sebab itu karena objek dari vipassana ini adalah fenomena hakiki, ya, kebenaran mulia, ya. Kalau kita analisa dari sutta, ya, itu Buddha bilang, ya, tanpa melihat 4 kebenaran mulia, kalau seseorang mengklaim, menyatakan bahwa dirinya bisa, ya, mencapai akhir dari penderitaan, maka itu adalah tidak mungkin, Buddha bilang, ya. Itu di Kutagara Sutta, ya, Sangyutta Nikaya. Nah, jadi oleh sebab itu, ya, objek dari vipassana ini adalah paramattha dhamma atau kebenaran hakiki atau kebenaran mulia, ya, 4 kebenaran mulia, ya. Nah, jadi kalau mau berlatih vipassana kita harus tahu dulu objek dari vipassana, ya. Nah, berikutnya wiwidhena anicadihi akarena pasatiti vipassana, katanya, ya. Kenapa disebut vipassana? Karena mampu melihat berdasarkan anicca, dukkha, anatta dengan beragam cara, katanya, ya. Wiwidhena, wiwidha, dengan beragam jenis, beragam cara, gitu, ya. Nah, yang dilihat adalah paramattha dhamma, tadi kita sudah tahu, ya, kebenaran hakiki. Oke. Terus kalau sudah terlihat, lalu apa yang dilakukan? Ya, karena samatha bhawana juga ada beberapa objek samatha bhawana, ya, di antara 40 objek itu, ya, 12, ya, 12-nya adalah paramattha dhamma, ya. Contohnya misalnya kualitas Buddha, kualitas Dhamma, kualitas Sangha, ya. Kemudian meditasi 4 unsur. Nah, objek-objek ini adalah paramattha dhamma, ya. Unsur tanah, unsur air, unsur api ini adalah paramattha dhamma, ya, kebenaran hakiki. Nah, jadi tapi, ya, setelah melihat paramattha dhamma ini, ya, kita harus renungkan sebagai apa? Anicca, dukkha, anatta. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya melihat saja, ya, belum merenungkan sebagai anicca, dukkha, anatta, ya, maka kita belum berlatih vipassana, ya. Bisa jadi masih dalam tahap samatha bhawana, ya. Nah, tapi
untuk bisa melihat anicca dukkha anatta ya, kita harus bisa melihat apa? Kemunculan dan kelenyapan ya, dari paramattha dhamma tadi. Ya, misalnya kualitas Buddha. Ya. Nah, waktu di samatha kita hanya merenungkan, oh, Buddha itu arahat ya, seorang yang suci, yang sudah menghancurkan semua kekotoran batin. Nah, itu yang kita renungkan berulang kali, arahang, 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 seperti itu ya. Nah, tapi waktu kita fokus ya samatha bhawana demikian ya, Buddha Nusati ya, perenungan kualitas Buddha, itu kita hanya merenungkan kualitasnya sebagai arahang-arahang saja, tapi tidak melihat kemunculan dan kelenyapan dari kualitas tersebut ya. Nah, ataupun kita juga tidak melihat kemunculan dan kelenyapan dari batin yang merenungkan kualitas tersebut ya. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak melihat kemunculan dan kelenyapannya, kita tidak bisa merenungkan sebagai tidak kekal. Ya. Jadi setelah melihat muncul lenyap, baru kita bisa sadar bahwa objek yang kita lihat itu tidak kekal, ya, tidak permanen. Kan dia muncul lenyap cepat. Ya. Nah, karena dia muncul lenyap dengan sangat cepat seperti itu, maka fenomena yang seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan ya. Pasti kita tidak puas ya, karena tidak bisa memuaskan kita juga. Ya, oleh sebab itu dukkha. Nah, karena kemunculan dan kelenyapannya juga di luar kendali kita ya. Dan tidak ada siapapun yang kita bisa sebut sebagai aku, oleh sebab itu anatta ya. Nah, kalau kita bisa melihat kemunculan dan kelenyapannya, kemudian merenungkan sebagai anicca dukkha anatta, nah, bisa kita disebut sebagai melatih vipassana. Nah, tapi vipassana ini juga Buddha ajarkan dengan banyak cara, ya. Kadang internal, kadang eksternal, ya. Kadang yang kasar, kadang yang halus, nah, kadang yang jauh, yang dekat, ya. Terus kadang juga yang di masa lampau, yang di masa sekarang, yang di masa depan. Nah, karena Buddha mengajarkan dengan beragam cara, ya. Oleh sebab itu, wiwidhena, dengan beragam cara melihat anicca dukkha anatta, nah, itu disebut sebagai vipassana, ya, berlatih vipassana. Nah, kemudian ada lagi istilah apa? Bhawana. Ya, bhawana itu dari kata apa? Bhavetaba. Ya, bhavetabati bhawana. Bhavetaba itu berarti sesuatu yang pantas ditumbuh kembangkan, ya. Pantas dilatih berulang-ulang, ya, agar tumbuh, agar makin baik, gitu ya. Atau seharusnya ditumbuh kembangkan, ya. Nah, jadi Bhante terjemahkan pantas ditumbuh kembangkan di keberlangsungan batin internal, ya. Nah, bhawana tentunya berlatih untuk internal, ya, bukan untuk eksternal, ya. Kita nggak bisa meditasi untuk orang lain, ya, tapi kita untuk diri kita sendiri, ya. Nah, itu oleh sebab itu disebut sebagai bhawana, ya. Kalau bahasa Inggris mereka suka terjemahin sebagai mental culture. Ya, mental ya batin, culture membudayakan, ya. Jadi membudidayakan batin gitu. Nah, itu bagus juga ya. Jadi artinya kualitas batin itu dari yang tidak terampil atau tidak berbudaya menjadi berbudaya. Itu disebut sebagai bhawana. Nah, kata bhawana ini juga sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai meditasi, ya. Nah, tapi sebetulnya agak berbeda ya, bhawana dan kammatthana, ya. Oke. Selanjutnya ya, Bhante hanya akan menjelaskan bahwa Bhante menggunakan istilah samatha, vipassana, bhawana, kammatthana dan lain-lain, ya. Karena Bhante sudah jelaskan di depan, ya. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita lihat di modul ya atau handouts yang Bhante sudah bagikan, ya, handouts yang sudah Bhante bagikan semua udah ada kali ya, mudah-mudahan udah ada. Nah, itu adalah kitab Abhidhammattha Sanggaha, ya, ya, enggak yang asli ya, tapi ini adalah copy paste, ya. Jadi ini paragraf yang pertama di situ bilang ya, samatha vipassananang bhawana mito parang kamathanang pawakami duwidhampi yatha kamang.
ya. Nah, itu. Jadi ini adalah paragraf pertama, ya. Jadi sebetulnya Abhidhamma Sanggaha itu terdiri dari paragraf-paragraf Pali, ya. Nah, yang mungkin buku Abhidhamma Sanggaha yang banyak dipegang oleh umat awam sekarang, ya, yang dipakai sebagai panduan itu adalah sudah banyak penjelasan, ya, penjelasannya dari apakah dari Tika, ya, ataukah dari Wibhanga, kitab Abhidhamma yang lain, ya, Atthakatha dan lain-lain. Ya, tapi sebetulnya kitab Abhidhamma Sanggaha sendiri hanyalah syair-syair Pali, ya, syair-syair Pali. Hanya ringkasan saja seperti daftar isi begitu, ya. Apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari kitab Abhidhamma itu maksudnya, ya. Nah, jadi paragraf yang pertama, ya, syair yang pertama itu bilang samatha wipassananang bhawana mito parang, ya. Ito parang. Ito dari sini, ya. Dari ini. Nah, ini itu mengacu kepada apa? Bab 8, ya. Bab 8, bab-bab yang sebelumnya, ya. Dari bab-bab yang sebelumnya, ya, parang, kemudian, ya, berikutnya, ya. Jadi dimulai dari bab-bab yang sebelumnya, ya, dari bab-bab yang sebelumnya, kemudian itu akan dijelaskan, ya, yatha kamang. Yatha kamang apa? Sesuai urutan, ya, pawakhami, akan saya jelaskan, ya. Nah, ini tentunya yang menulis buku ini, ya, yang menulis Abhidhamma Sanggaha ini adalah Bante Anuruddha, ya, seorang biku dari India, ya, zaman dulu, ya. Nah, beliau bilang, ya, saya akan menjelaskan, ya, sesuai urutan, ya, yatha kamang pawakhami. Apa yang dijelaskan? Kamathanang, ya, kamathana. Ya, tadi Bante udah jelaskan, ya, kamathana. Nah, kamathana itu ada duwidhampi, dia bilang ada dua jenis, ya, dua jenis. Apa itu dua jenis? Dua jenis bhavana, ya, dua jenis meditasi. Meditasi apa? Samatha dan wipassanang. Nah, begitu, ya. Jadi kalau syair waktu kita menerjemahkan itu kadang agak susah, ya, maju mundur, ya, putar, ya. Nah, tapi untuk orang Indonesia biar mudah berarti mulai dari, ya, bab 8 dan berikutnya, ya, kemudian saya akan menjelaskan secara urutan, ya, tentang kamathana yang mana ada dua jenis bhavana, yaitu samatha dan vipassana. Nah, itu, ya. Itu terjemahan dari paragraf yang pertama. Nah, kemudian di paragraf pertama, ya, semua Bante udah jelaskan istilah-istilah yang mungkin belum familiar, ya. Nah, itu tadi. Sekarang kita masuk ke paragraf kedua, ya, syair kedua. Nah, ini syair kedua ini menjelaskan tentang samatha kamathanang, ya. Landasan pengembangan batin samatha, ya, ketenangan. Nah, di sana bilang tatha samatha sanggahe tawa dasa kasinani, ya. Tatha di antaranya, ya, di antaranya itu apa? Samatha sanggaha, ya, pengelompokan meditasi samatha itu di antaranya, ya, tawa dimulai dari dasa kasinani, 10 dasa kasina, 10 kasina, ya. Nah, Bante terjemahin kasina sebagai bentuk, tapi sebetulnya kasina, ya, nanti Bante akan jelasin lebih detail lagi, ya, tentang objek-objek meditasi ini satu persatu bagaimana melatihnya, ya. Nah, tapi nanti, ya, belum. Nah, ini secara umum dulu Bante jelaskan, ya, pembukaannya, ya, pendahuluannya. Kasina itu sebetulnya artinya adalah menyeluruh atau seluruh. Jadi waktu kita mengambil objek kasina ini, kita nggak boleh meninggalkan sebagian pun, ya. Jadi kita harus ngambil objek ini secara menyeluruh, ya. Karena harus diambil secara keseluruhan atau menyeluruh, maka dia disebut sebagai kasina, ya. Nah, itu kasina ada 10, ya. Nah, di antaranya, ya, kasina tanah, air, api, angin, ya. Terus warna, ya, 4 warna. Apa? Nila. Nila itu bisa diterjemahkan sebagai hitam, coklat, ya, atau hijau tua, biru bisa juga, ya. Nah, itu nila. Kemudian kuning, pita, ya. Lohita, merah, odata, putih, ya. Nah, jadi
Ada 4 unsur, terus 4 warna, 8. Nah, 2 lagi apa? 1 cahaya, kasina cahaya namanya ya, aloka kasina dan kasina akasa. Ya. Akasa itu adalah ruang, kasina ruang. Ya. Nah ada 10 kasina. Kemudian ada lagi 10 asubha katanya. Asubha, a subha, na subha, ya, tidak indah. Oleh sebab itu disebut sebagai asubha. Ya. Nah kenapa tidak indah? Karena Buddha mengajarkan untuk melihat mayat. Ya. Jadi mayat manusia, ya, atau mayat hewan juga bisa ya, tapi pada umumnya manusia. Ya. Karena kemelekatan kita biasanya ke sesama makhluk. Ya. Gitu, ya. Jadi 10 jenis mayat Buddha ajarkan. Ya. Nah itu mayat yang masih bagus, kemudian mayat yang berdarah, mayat yang sudah mulai keluar cairan, yang membiru, membusuk dan lain-lain. Ya. Nanti Bante jelaskan satu persatu. Ya. Yang ketiga 10 anusati. Anusati itu adalah perenungan yang berulang-ulang. Ya. Mengingat berulang kali itu namanya anusati. Ya. Contohnya adalah anapanasati. Ya, anapanasati juga termasuk ya. Jadi kita itu berulang kali mengingat ya atau mengamati, menyadari anapana, napas masuk dan napas keluar. Nah, itu salah satu dari anusati, itu adalah meditasi terhadap napas ya. Misalnya juga Buddha Nusati ya. Berulang kali kita merenungkan kualitas Buddha ya. Arahang, arahang, arahang ya. Buddha, Dhamma, Sangha ya. Kemudian kedermawanan, moralitas kita ya, dan lain-lain ya. Itu adalah 10 anusati, 10 perenungan. Nah, kemudian cataso apamanyo, apamanyayo ya. Ya karena jamak ya, jadi apamanyayo ya. 4 apamanya. Apamanya ini adalah na pamana ya. Tidak ada batasan, tidak ada ukuran, oleh sebab itu apamanya. Jadi tidak terbatas ya. Karena latihan ini ya seperti metta, mudita, karuna ya. Metta, karuna, mudita, upekha. Nah, ini objeknya bisa tanpa batas ya. Terus kita bisa kembangkan ya ke utara, ke selatan, semua makhluk bahkan ya bisa kita kembangkan. Kemudian juga kita itu tidak pilih-pilih ya. Orang yang kita cintai saja, orang yang kita benci saja, enggak ya. Tapi semua makhluk ya. Nah, karena sifatnya seperti itu ya, makanya disebut sebagai tanpa batas ya, nirbatas, tidak ada batas. 4 apamanya ya, 4 yang tidak terbatas. Metta, cinta kasih ya. Keinginan tulus agar makhluk itu berbahagia. Ya, jadi objeknya adalah makhluk ya. Mudita, mudita itu adalah ikut berbahagia atas kesuksesan, kesehatan atau pencapaian orang lain. Ya. Karuna, ya, karuna itu adalah belas kasih. Ya. Jadi kita itu bukannya sedih, ya, tapi mau agar orang menderita itu atau makhluk menderita itu terbebas dari penderitaannya. Itu adalah karuna, ya. Jadi welas asih atau belas kasih gitu. Kemudian UPK itu adalah ketenangseimbangan atau kenetralan batin ya. Sebetulnya ini bukan cuek ya, tapi karena bijaksana ya, harus direnungkan secara bijak ya. Nah, ini adalah 4 hal yang tidak terbatas ya. Ini objek dari samatha bhawana. Kemudian ada satu jenis lagi ekasanya ya, satu persepsi. Persepsi apa? Nah, ini khusus ya, Buddha spesifik bilang bahwa ini tentang ahara patikulasannya. Ya. Jadi patikula adalah menjijikkan, ahara itu adalah makanan. Jadi persepsi menjijikkan akan makanan atau terhadap makanan, ya, atau pada makanan. Ya. Jadi persepsi menjijikkan dari makanan itu satu sanya, ya, satu persepsi. Nah, yang berikutnya adalah ekang wawatana, ya, satu penetapan wawatana. Jadi kenapa ditetapin? Jadi harus dibedakan ya. Ini adalah meditasi 4 unsur. Ini unsur tanah, ini unsur air, ini unsur api, ini unsur air, ya, angin. Ya.
Nah, jadi Buddha bilang seperti orang yang duduk di pinggir jalan ya, itu potong sapi gitu ya. Jadi waktu sapi masih berbentuk sapi ya, itu kita bilang ini sapi. Tapi waktu kita sudah potong-potong ya, jadi kulit, ya, jadi ginjal, jantungnya, ya, dagingnya, ototnya dan lain-lain ya. Nah, kita udah nggak bisa melihat lagi ini sapi, tapi yang kita lihat sebagai organ-organ saja. Nah, begitu juga ya di dalam tubuh ini ya, kita tidak boleh lagi melihat sebagai manusia atau sebagai lelaki atau sebagai saya, tapi kita harus memilah-milah hanya sebagai unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin. Ya. Hanya 4 unsur saja. Ya. Nah, nanti bagaimana latihan sistematisnya Bante akan jelaskan belakangan. Ya. Jadi ini penetapan meditasi 4 unsur. Jadi harus dipilah-pilah gitu ya, atau pemilahan meditasi 4 unsur. Ya. Pemilahan 4 unsur. Kemudian kategori yang berikutnya adalah Cattaro Arupa. Ya. Cattaro Arupa ini adalah arupa jana ya, ada 4 objek khusus ya. Nah, 4 objek ini adalah bukan materi, oleh sebab itu disebut sebagai arupa ya, bukan rupa, bukan materi ya. Nah, kalau di total semuanya adalah 7 ya, ada 7 ya. Yang pertama itu adalah karena harus diambil menyeluruh ya, jadi itu grup pertama adalah kasina. Grup yang kedua itu sifatnya apa? Menjijikkan ya. Jadi tidak indah, oleh sebab itu mayat ya, 10 asubha. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah perenungan yang berulang-ulang ya, itu adalah anusati. Yang keempat objeknya ya. Terus waktu berlatih meditasi ya, itu harus disebar kemana-mana ya, oleh sebab itu jadinya tidak terbatas. Nah, itu beda lagi modusnya ya. Cara pendekatannya berbeda ya. Yang kelima adalah persepsi ya. Persepsi ini makanan ini jijik, makanan ini jijik gitu ya. Sebetulnya makanannya sendiri bukannya menjijikkan ya, tapi persepsinya harus dikembangkan bahwa ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Oleh sebab itu berbeda sama asubha ya. Asubha objeknya sendiri adalah tidak indah ya, mayat. Oleh sebab itu beda ya. Pendekatannya beda. Nah, yang keenam itu adalah pemilahan ya. Ini tanah, ini air, ini api, ini angin ya. Oleh sebab itu jadi berbeda sama objek-objek meditasi yang lain. Nah, yang ketujuh itu dari sifat dari objeknya adalah abstrak ya, bukan materi. Nah, oleh sebab itu jadi satta widena, 7 jenis ya. Samatha, kamathana, sanggaho ya. Pengelompokan kamathana, samatha ya. Ada 7 pengelompokan ya, ada 7 pendekatan ya. Nah, jadi 7 ini kalau kita total ya 10 tambah 10 tambah 10. Jadi ditambah 10 lagi 4114 ya. Jadi total ada 40 objek meditasi samatha ya, samatha bhavana. Nah, sebelum Bante masuk ke paragraf berikutnya ya, karena waktunya terbatas, lebih baik kita di pertemuan berikutnya Bante akan menjelaskan tentang karakter-karakter atau temperamen atau watak-watak ya dari meditator ya, dari semua manusia ya. Semua makhluk ya, enggak cuma manusia aja, makhluk ya. Makhluk manapun yang mau meditasi ya, pertama-tama ada baiknya mengetahui watak karakter masing-masing, nanti baru gurunya ya, kalau bisa melihat watak ini, gurunya nanti bisa memberikan objek-objek meditasi yang cocok sesuai dengan karakter-karakter masing-masing. Ya. Nah, oleh sebab itu karena waktunya terbatas, sedangkan penjelasannya panjang ya, bukan cukup panjang lagi tapi panjang ya. Jadi Bante akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, jadi sekarang masuk sesi tanya jawab ya kalau nggak salah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya, Anu Modami. Amita, kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kami batasi pertanyaan hanya seputar topik yang sudah dibahas oleh
Bante Nyanukamsa. Kami berikan kesempatan Ramita untuk bertanya secara langsung lewat raise hand ataupun lewat chat ya. Nah, Bante, sudah ada yang raise hand, Bante? Iya, silakan kok. Yang pertama dari Ibu Mahdalena Wartono. Cialing Sukihoto, silakan bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Pandami Bante. Sukihoto. Bante, sebenarnya pertanyaannya lebih ke yang tentang Diti Wisudi, apakah boleh Bante? Boleh. Maaf Bante, kemarin itu kan pas kelas yang minggu Bante sempat menyampaikan bahwa untuk meditasi 4 elemen, pencapaian upacara samadhi itu sebenarnya tidak boleh disebut sebagai upacara samadhi ya, kalau nggak salah ya Bante. Tapi itu adalah kanika samadhi yang mempunyai kualitas seperti upacara samadhi. Nah, apakah upacara samadhi itu hanya mencakup jawana di Apanawiti yang sebelum kemunculan kesadaran jana, atau juga di Manodwarawiti yang sebelum Apanawiti ya Bante? Demikian Bante, makasih Bante. Ya. Jadi upacara samadhi yang asli ya, itu yang di momen janawiti ya, apanawiti ya. Jadi manodora wajana, kemudian parikama, upacara, anuloma, gotrabu, kemudian jana jawana ya. Nah, jadi momen setelah parikama ya, kadang ada parikama, kadang nggak ada parikama ya. Kemudian upacara. Nah, upacara itu ya, nah, itu adalah upacara samadhi. Ya. Nah, itu yang paling tepat upacara samadhi ya. Karena kenapa disebut sebagai upacara? Karena dia itu sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk jana. Jadi kalau misalnya objek tersebut tidak bisa mencapai jana, ya, jadi kita nggak bisa bilang itu pintu masuk ke jana. Karena seolah-olah cuma ada pintu masuknya aja, tapi nggak ada ruangan di dalamnya ya, tembok aja. Jadi kita kadang kalau kita ngelihat pintu tapi nggak ada ruangan di dalam, kita juga nggak bilang itu pintu, kita cuma bilang itu hiasan aja ya. Nah, jadi sama. Jadi kalau sebetulnya objek tersebut nggak bisa menghasilkan jana, jadi meskipun kita bisa mengembangkan konsentrasi yang dekat ke jana ya, kadang ya kita itu menggunakan sinonim ya, atau perumpamaan seperti upacara ya, upacara samadhi. Nah, tapi lebih tepatnya lagi ya, karena dia pada dasarnya tidak ada ruangan di dalamnya, jadi kita nggak bisa bilang itu pintu. Oleh sebab itu kalau kita nggak menggunakan istilah upacara samadhi ya, lalu kita menggunakan istilah apa? Kanika samadhi ya. Nah, kanika samadhi ini sendiri ya, itu di samatha juga ada kanika samadhi ya. Waktu berlatih vipassana juga ada kanika samadhi ya. Nah, tapi kalau kanika samadhi untuk vipassana, untuk samatha dulu ya, itu dia terlalu luas cakupannya ya. Jadi bahkan di momen parikama bhavana aja ya. Jadi di tahap awal misalnya perhatiin napas gitu ya, tahu masuk keluar, terus nanti ada pikiran mengembara ya. Nah, yang seperti itu juga, tahap awal seperti itu juga disebut kanika karena momen per momen ya. Nah, tapi ya kanika yang asli itu nggak ada jeda ya, nggak ada pikiran yang mengembara, nggak ada yang menganalisa ya. Objek yang sama dia perhatiin sebagai dari momen ke momen ya, napas. Nah, itu disebut kanika samadhi. Nah, konsentrasi ini kalau tumbuh momentumnya ya cukup kuat, dia akan menghasilkan ugaha tahap menengah ya, kemudian nanti ke level upacara samadhi ya, yang selevel sama upacara samadhi. Nah, itu kanika samadhi ya. Jadi karena momen per momen dia mengetahui objek ya, objeknya juga berubah ya, bisa berubah, bisa enggak berubah ya. Nah, kalau anapanasati ya objeknya masih berubah ya, masuk keluar masih berubah ya. Nah, tapi kalau nimitta bisa jadi tidak berubah ya, karena objeknya adalah konsep ya. Nah,
kalau di Vipassana Bhavana, Khanika Samadhi itu juga objeknya pertama adalah Paramatha Dhamma, tadi Bante sudah jelasin ya. Jadi waktu mereka merenungkan dari satu Paramatha Dhamma ke Dhamma yang lainnya, ya, misalnya ya seperti kalau rupa, ya. Nah itu rupa di dalamnya ada tanah, air, api, angin, nah, misalnya ya. Nah unsur tanah, dia lihat unsur tanah aja dulu ya. Kemudian dia lihat unsur tanah itu muncul lenyap. Nah setelah muncul lenyap dia renungkan, oh unsur tanah itu anicca, dukkha, anatta, kayak seperti itu ya. Nah itu karena objeknya ya, itu tidak lepas, bukannya berpikir ya, tapi dari unsur tanah kemudian renungkan sebagai anicca, dukkha, anatta. Kemudian unsur air renungkan sebagai anicca, dukkha, anatta. Kemudian api, angin, dan lain-lain. Satu persatu seperti itu ya, direnungkan sebagai anicca, dukkha, anatta. Atau kadang ya, satu gerombolan, satu kelompok namanya samasana vipassana ya. Nah itu juga bisa ya, jadi secara bergerombol dilihat, tapi gerombolan Paramatha Dhamma ya, Paramatha Rupa. Nah itu direnungkan sebagai anicca, dukkha, anatta. Nah tapi pikirannya itu berangsur-angsur dari satu objek ke objek yang lain tanpa jeda gitu ya. Jadi itu juga mengembangkan suatu konsentrasi ya. Karena bisa meredam kilesa juga, sekaligus mengembangkan kebijaksanaan, melihat kebenaran. Oleh sebab itu ini juga disebut sebagai Khanika Samadhi. Berarti untuk yang 10 sisanya juga sama ya Bante. Misalnya kayak Buddhanusati, Dhammanusati kan katanya sampai upacara samadhi, itu juga berarti maknanya sama ya seperti yang Khanika Samadhi itu ya Bante. Iya, sebetulnya seperti itu ya. Karena pada dasarnya Buddhanusati sendiri nggak bisa mencapai jhana ya. Jadi lebih tepatnya itu Khanika Samadhi. Tapi upacara samadhi juga biasa mereka gunakan ya, istilahnya. Terima kasih Bante. Sadu. Terima kasih, Cialing. Bante, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pertanyaan kedua, yaitu Bapak Hasan. Bapak Hasan, silakan bisa di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, namo buddhaya Bante. Ini saya mau nanya soal yang 10 jenis mayat Asubha Bante. Itu bukannya ini kan yang pernah saya baca nih, ini kan berdasarkan proses Bante. Pertama ini manusianya baru meninggal, dia masih bagus, ya kan? Dengan berjalannya waktu mungkin keluar cairan, setelah itu membusuk dan akhirnya kalau udah dikubur keluar ulat dan sebagainya. Jadi ini apakah bukan proses atau gimana Bante? Ya kan? Apakah ini jenisnya tuh misalnya nih, apakah korban kecelakaan yang tertabrak makanya mengeluarkan darah atau bagaimana Bante? Ya, mudah-mudahan Bante. Jadi awalnya boleh kalau mau lihat prosesnya ya. Tapi enggak lihat proses juga enggak apa-apa ya, satu jenis mayat saja ya, misalnya tengkoraknya saja, atau misalnya korban bencana lalu terpotong-potong, atau ya korban kecelakaan misalnya ya terputus-putus. Nah, itu bisa jadi objek meditasi ya. Satu jenis mayat saja ya, tanpa melihat prosesnya juga enggak apa-apa ya. Bagaimana Pak Hasan, sudah menjawab? Oh, jadi jadi ini bisa kita ambil salah satu aja Bante ya. Ya, jadi nggak perlu kita lihat prosesnya dari awal sampai dia jadi tengkorak, nggak perlu ya Bante. Soalnya ini prosesnya pasti lama. Iya. Nggak perlu lihat semua prosesnya, tapi waktu pertama kali mengambil ya objek ini bisa lihat kalau mau ya, bisa ditungguin entah berapa hari itu sampai jadi tulang ya. Nggak perlu sebetulnya, satu jenis aja ya, itu kita kembangkan. Nah kalaupun kita sudah melihat proses dari awal sampai akhirnya ya, tapi pada akhirnya nanti waktu kita meditasi, kita ambil satu jenis saja ya, di antara 10 itu. Ya, mudah-mudahan Bante. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Bapak Hasan. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Yusuf. Silakan Pak Yusuf untuk di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Wandami Bante. Sukihotu. Yang saya mau tanyakan 10 kasina yang tadi Bante katakan kasina cahaya, apakah itu nimitta? Maksud Bante?
Terima kasih. Iya. Jadi berbeda ya. Ada objek meditasi samatha ini nggak semuanya menghasilkan nimitta. Ya, misalnya kayak metta, ya, metta itu nggak punya nimitta. Ya. Yang disebut nimitta dalam metta itu adalah jika kita bisa mengembangkan ya, cinta kasih yang tulus itu secara tidak membeda-bedakan. Ya, jadi misalnya dengan orang yang kita cintai kita bisa, dengan orang yang kita hormati bisa, dengan orang yang netral juga bisa, dengan bahkan kepada musuh kita juga kita berhasil ngembangin metta. Nah, kalau kita bisa menghancurkan ya batasan-batasan ini namanya sima sambeda. Nah, ini disebut metta nimitta, ya, nimitanya metta. Nah, juga kayak seperti Buddha Nusati ya, perenungan kualitas Buddha itu juga enggak ada nimitta. Nimitta dalam arti seperti anapana nimitta ya, yang jadi objek yang kita fokuskan gitu ya. Ya, objek yang kita sadari, bukan seperti itu ya. Nah, nimitta di sini hanya tanda konsentrasi ya. Nimitta itu adalah tanda konsentrasi. Nah, kalau anapanasati ya, pertama dia tanda konsentrasi, tapi dia juga penyebab konsentrasi. Ya, jadi dua dia ya. Jadi pertama waktu kita muncul nimitta ya, itu adalah berarti konsentrasi kita bagus gitu ya. Nah, terus waktu kita fokus ke nimitta itu sendiri ya, dia jadi objek meditasi kita. Meditasi juga semakin bagus lagi. Nah, itu ya anapanasati dia agak khusus, agak spesial ya. Nah, kalau untuk kasina ya begitu juga dia ada nimittanya ya. Jadi misalnya pertama ngelihat cahaya ya. Nah, kita bisa kalau mau latih kasina cahaya ya, kita bisa lihat secercah batang cahaya misalnya yang menembus ya dedaunan ya. Kalau sinar matahari kadang kalau kita lihat langsung kan mata kita perih ya. Nah, oleh sebab itu kadang orang nggak mau melihat langsung ke mataharinya, tetapi lihat cahaya yang menembus ya kerindangan daun itu ya, di antara daun itu nanti seperti ada satu batang cahaya. Nah, satu batang cahaya ini juga bisa diambil sebagai objek dari aloka kasina, kasina cahaya ya. Nah, waktu kita lihat dengan mata terbuka dulu ya batang cahaya ini. Nah, kemudian setelah kita mengingat kuat ya, seperti apa penampakannya. Nah, kemudian kita tutup mata. Nah, kalau waktu kita tutup mata ya, penampakannya sama, nah baru itu namanya nimitta ya. Nah, objek yang kita lihat juga yang batang cahaya dengan mata ini juga ini disebut nimitta ya, parikama nimitta. Kemudian kalau kita tutup mata lihat barang yang sama ya, itu juga disebut nimitta tahap berikutnya. Nah, kalau kita fokus ke nimitta ini nanti disebar luas ya, jadi cahaya kemana-mana kita lihat cahaya ya. Nah, itu juga nimitta, namanya patibhaga nimitta ya. Nah, jadi agak berbeda sama anapanasati ya, yang mana nafas menjadi nimitta ya. Paham. Jadi beda ya. Kalau anapanasati nimittanya di sini, di bawah hidung sini ya. Nah, kalau kasina itu di depan ya, di depan. Oke, terima kasih Wanda. Ya, Sadu. Terima kasih Pak Yusuf. Bante, ada pertanyaan yang masuk lewat chat, Bante. Ini dari Ibu Lili. Namo Buddhaya Bante, maaf mau tanya Bante. Bagaimana bisa dibedakan dalam pencapaian jhana 1 sampai ke jhana 2, 3 dan seterusnya? Apakah seorang meditator bisa mengetahui dan membedakan dalam pencapaian jhananya? Ya. Terima kasih Bante. Jadi apakah bisa membedakan jhana 1, 2, 3 dan 4 dan lain sebagainya ya? Nah, itu bisa dibedakan Bu ya, khususnya karena Buddha sudah mengajarkan kepada kita ya, jadinya lebih mudah lagi. Tapi kalau pertapa zaman dulu ya, mereka juga tahu ya, masuk jhana 1, 2, 3, 4,
tapi mungkin mereka pakai istilah yang berbeda ya. Nah, terus mereka kurang paham cara terampil dalam masuk dan keluar jana tersebut ya. Ya misalnya kalau kita dengar cerita Bodhisatta ya, waktu berlatih sama gurunya ya, Udaka Ramaputta dan Alarakalama ya. Nah, Alarakalama berlatih sampai jana ke-7 ya, atau arupa jana ke-3. Terus Udaka Ramaputta sampai ke-8 ya. Nah, terus waktu Sang Buddha sudah mencapai pencerahan sempurna, lalu berpikir kemana ya Alarakalama dan Udaka Ramaputta. Mungkin kalau diajarkan mereka itu akan mudah merealisasi ya, berpikir demikian. Tapi waktu itu menyadari bahwa Alarakalama udah meninggal ya, terus terlahir di alam arupa jana yang ketiga ya. Nah, sebetulnya kalau murid Buddha ya yang mencapai jana 7 misalnya atau arupa yang ketiga itu tetap bisa milih kalau murid Buddha ya. Jadi nggak harus terlahir di alam arupa Brahma ya. Tapi kalau dia mau spesialisasi jana 1 ya, atau jana 2 atau jana 3, jana 4. Nah, murid Buddha itu bisa ya, karena Buddha mengajarkan ya, jana wasi namanya. Nah, itu spesialisasi. Kalau dia sebetulnya punya jana 7 ya, tapi dia nggak mau terlahir sebagai arupa Brahma, karena kalau terlahir di alam sana ya, kalau belum mencapai tingkat kesucian yang pertama, Sotapanna, maka dia tidak bisa mencapai tingkat kesucian di sana ya. Karena dia cuma ada batin saja, nggak ada fenomena materi di sana. Nah, oleh sebab itu dijelaskan dia nggak bisa mencapai kesucian kalau belum Sotapanna di sana ya. Nah, seperti Alarakalama dia belum mencapai kesucian ya. Nah, tapi dia tidak juga bisa spesialisasi jana-jana di bawahnya ya, selain jana 7 tersebut. Nah, jadi dia waktu meninggal dia terlahir di alam arupa jana yang ke-3 gitu ya. Nah, tapi kalau murid Buddha bisa. Nah, jadi bedanya itu ya, kalau murid Buddha sama pertapa zaman dulu, tapi mereka tahu ya, ini jana 1, ini jana 2, jana 3, jana 4. Oleh sebab itu mereka juga bisa mengajarkannya ya. Bahkan waktu itu Bodhisatta juga belajar lewat pertapa ya di luar Buddha Sasana. Jadi jana 1, 2, 3, 4 itu berbeda Bu. Jadi secara faktor jananya atau fenomena batin yang terjadi pada saat ya masuk ke jana yang berbeda itu juga berbeda. Oleh sebab itu kalau misalnya meditator bisa saja masuk jana 2 tapi tidak menyadarinya, bisa saja ya. Tapi tidak menyadari bahwa ini adalah jana 2. Mungkin karena dia tidak ada guru ya, atau tidak belajar Abhidhamma, dia tidak tahu apa itu jana 2, jana 1, jana 3. Tapi dia tahu sebetulnya tingkat konsentrasi yang dicapai itu lebih bagus dari sebelumnya. Ya, jadi dia tahu bahwa ini sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, itu meditator pasti bisa merasakan. Sadu. Bante, ada pertanyaan terakhir Bante di chat Bante dari Bapak Hartono. Bante, dari 40 objek meditasi, objek apa yang paling strong atau kuat? Anapanasati atau kasina putih atau apa? Terima kasih Bante. Nah, maksudnya yang paling strong ini dalam arti apa ya? Nah, kalau secara konsentrasi ya tentunya yang paling kuat itu arupa jana ya. Selain kuat dia juga halus ya. Jadi itu yang paling kuat ya. Tapi kalau secara konsentrasi ya, jana 4 sama arupa jana itu sama tingkat konsentrasinya ya. Jadi karena faktor jananya juga sama, hanya kualitas objeknya berbeda ya. Jadi keterampilan yang dikembangkan juga harus lebih terampil kalau arupa jana ya. Nah, jadi kita harus
mendefinisikan strong itu apa dulu ya, konsentrasi. Nah, kalau Anapanasati ya, itu kalau bisa sukses dilatih bisa mencapai sampai jana 4 ya. Kasina putih juga bisa dilatih sampai jana 4 ya. Nah, kalau tahu caranya dari kasina putih bisa masuk ke arupa jana sampai 8 ya bisa ya. Nah, kalau secara konsentrasi juga kadang-kadang ya pengalaman guru-guru mengajar ya, ada yang meskipun meditatornya dibimbing untuk melatih ya kasina putih, kasina yang lain 10 kasina ya, tapi dia masih suka anapananya ya, dia lebih suka jana 4 dari anapanasati ya, mungkin karena latihan di masa lampaunya atau sudah terbiasa ya, sudah jatuh cinta sama anapana ya, jadi dia merasa anapananya lebih kuat ya nggak apa-apa ya, anapananya dijadiin landasan wipasana boleh ya. Nah, atau ya kebanyakan meditator suka kasina putih, kasina cahaya ya, kasina kuning. Nah, kenapa? Karena mereka melaporkan pada saat mereka latih kasina putih, kuning atau cahaya ya, masing-masing meditator berbeda-beda ya. Nah, ada yang suka putih, nggak suka kuning. Ada yang suka kuning, nggak suka putih, seperti itu ya. Nah, tapi kasina-kasina ini biasanya cahayanya itu terang ya, terang benderang. Ya, karena objek meditasinya sendiri warna yang terang ya. Jadi waktu warna terang ini ditembak sama cahaya kebijaksanaannya, dibantu sama cahaya konsentrasinya, jadi makin lama makin terang sekali gitu mereka bilang ya. Nah, oleh sebab itu di Wisuddhimagga juga dijelaskan bahwa untuk melatih dibacakhu ya, itu adalah salah satu kesaktian ya, yaitu mata dewa, melihat jauh atau melihat sesuatu yang tidak terlihat. Nah, itu bisa menggunakan 3 objek katanya ya. Salah satu boleh pilih ya, kasina putih atau kasina cahaya atau kasina api ya. Nah, ini adalah basis dari melatih dibacakhu ya, itu dijelaskan di Wisuddhimagga. Jadi masalah strong nggak strong itu balik lagi juga ada beberapa hal perlu kita pertimbangkan ya. Jadi mungkin juga selama samsara dia paling banyak latih anapanasati, jadi anapanasatinya strong sekali juga bisa ya. Tapi karena ciri dari objeknya sendiri bisa juga orang banyak suka, orang banyak merasa strong gitu. Sadu. Bante, waktu sudah menunjukkan jam 8:27 Bante. Masih ada 4 pertanyaan Bante. Mohon saran Bante. Oke, kita simpan untuk pertemuan berikutnya kok. Baik Bante. Paramita, untuk pertanyaan yang belum kami bahas, kita akan tampung dan akan kita bahas di pertemuan atau di kelas berikutnya. Baik Bante, terima kasih atas pembahasan di sesi tanya jawab ini. Demikianlah Kalimita sesi akhir dari sesi tanya jawab. Selanjutnya, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Nyanu Kamsa. Marilah sekarang kita melakukan pelimpahan jasa atas jasa kebajikan yang sudah kita lakukan dengan menjalankan moralitas, mendengarkan dhamma, belajar dhamma, diskusi dhamma. Semoga jasa kebajikan ini ya melimpah kepada sanak keluarga dan teman-teman kita yang sudah meninggal. Semoga mereka terlahir di alam yang bahagia. Semoga mereka menjadi ringan ya penderitaannya. Kemudian kita limpahkan juga kepada semua makhluk, para dewa yang melindungi kita, yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi ajaran Buddha. Ya, semoga semua makhluk, tidak hanya dewa ya, tetapi makhluk-makhluk yang tidak terlihat maupun yang terlihat, semoga semua bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa, jasa kebajikan ini semoga menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita mengikis, menghancurkan kekotoran batin, dan mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana. Marilah bersama-sama kita bacakan
Etawata ca amhehi sampatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang me punyang asawa kaya wahang hotu idang me punyang nibbana sa pacayo hotu mama punya bhagang sabba sattanang bhajemi te sabe me samang punya bhagang labhantu sadhu sadhu sadhu. Kalemita, marilah kita beraspirasi dengan kebajikan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasadang Cirang Titatu sebanyak 3 kali bersama-sama. Mari kita ucapkan. Buddha sasanang cirang tithatu Buddha sasanang cirang tithatu Buddha sasanang cirang tithatu sadhu sadhu sadhu. Bante, kelas Abhidhamma malam ini telah berakhir. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante dipersilakan live meeting. Terima kasih Bante, Anumodami.